rumah yang jarang ditinggalin, orang rumah juga nggak ada, terus mau digeledah apa, piring sama gelas. Kan? Oleh sebab itu, OLC-CRP mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti, gitu, dan katakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Iya biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Tanggal 6 Januari Hasto mangkir dari panggilan KPK yang kata Guntur Romli lagi sibuk nih nyiapin hari ulang tahun PDIP begitu. Tanggal 7-nya rumah Hasto Kristianto langsung ini digrebek begitu ya. Ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dan ada beberapa barang pribadi dari Hasto yang disita. Informasi yang kita terima ada buku-buku, kemudian ada juga flash disk yang disita KPK dari kediaman Hasto Kristianto. Kita belum tahu nih isinya apa begitu. Tapi ya seperti biasanya pihak dari PDIP menyebut penggeledahan ini mubazir lah, telat. Kemudian Pak Hasto memang sedang tidak ada di tempat, jadi ngapain. Kemudian ada juga ini Ciko Hakim yang menyebut penggeledahan rumah dari Pak Hasto ini adalah pengalian isu. Isu apa kira-kira ya? Coba kita dengar bareng-bareng. Ya, soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja. Karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau, dan ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami, bagi Pak Sekjen sendiri, ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Terima kasih. Oke, jadi ketika penegak hukum itu memproses mereka bilang itu kriminalisasi, mereka bilang itu pengalihan isu, ya kan? Apalagi nih, ngeles lah pokoknya. Kalau misalkan kita bahas siapa yang ngeles, bukannya Pak Hasto yang ngeles. Justru dipanggil KPK kan nggak datang, begitu maksud saya. Kenapa penggeledahan KPK, di mana ini adalah sebuah rentetan dari pengembangan kasus, proses penyelidikan. Ini kan dengan menyebut ini semuanya mainan belaka, kriminalisasi, dan pengalian isu, itu kan sama dengan tidak menghormati proses hukum. Sebuah pendidikan politik yang gak bagus juga, ya kan, yang ditunjukkan oleh orang-orang PDIP ini. Jadi aduh, ini partai sebesar ini masa kader-kadernya statementnya begini ya. Kita baca komentar deh. Ada Cep Hasi Channel, partai tidak tahu malu. Partai kalian dipercaya itu karena ada sosok Jokowi, sok besar. Buktinya tanpa Jokowi cuma 16%. Ada Aang Sanjaya, bingung gue sama pembenci Jokowi, apa-apa Jokowi disalahkan. Astaga, apakah mereka gak malu ya ditertawakan sama kami pendukung Jokowi? Siap bang. Cuman walaupun yang bukan pendukung Jokowi jadi enak juga nih. Apa-apa kalau misalkan ada apesnya di kubu mereka, mereka berkelit begitu, playing victim, seakan-akan ini adalah sebuah settingan, ini adalah sebuah hal yang tidak benar ketika mereka salah ya. Tapi ketika ada misalkan kasus-kasus yang mengenai lawan-lawan politik lainnya, mereka tuh bilang, udahlah jangan dikit-dikit teriak kriminalisasi gitu. Bisa. Ya betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa.
Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Oke, jadi bahkan KPK mesti klarifikasi nih. Ciko Hakim yang nuduh KPK grebek atau geledah rumah Hasto ini cuman buat pengalian isu, ini dibantah sama KPK. Enggak, ini memang untuk kepentingan pengembangan dari penyelidikan kasus suap yang menyeret Pak Sekjen PDIP ini gitu kan. Jadi nggak ada untungnya mengalihkan isu buat apa? Apalagi isunya adalah soal OSISI RP yang menuduh Jokowi adalah koruptor paling inilah sedunia gitu. Itu kan sudah diklarifikasi juga oleh OSISI RP bahwa mereka tidak punya bukti dan tidak ada investigasi yang berkekuatan hukum. Sampai akhirnya mereka berani menyebut Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Ini cuman voting. Ya kebetulan ada beberapa orang yang voting bahwa Jokowi adalah pemimpin korup gitu. Makanya ya hasil voting aja disampaikan. Jadi OSISI RP ini tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Misalkan ini ya berdasarkan OSISI RP tolong dong tangkap Jokowi, nggak bisa. Itu tidak ada apa istilahnya value hukumnya, nggak bisa. Itu cuman voting, sekali lagi voting gitu. Cuman ada aja orang yang percaya ini tuh harusnya nih ini valid untuk menyikat Jokowi. Fakta-fakta dari OSISI RP ini gitu. Salah satunya disampaikan oleh Ray Rangkuti. Kalau kita lihat sekarang ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama dengan menyebut posisi RP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti, gitu, dan katakan nggak akan ada bukti, yang ada data, dan kira-kira gitu. Yang ketiga mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah ini sudah terakhir, itu sudah di take down oleh posisi RT. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita, itu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan, dan kira-kira gitu. Yang ketiga mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah ini sudah terakhir, itu sudah di take down oleh posisi RT. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita, itu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi. Oke, ini ada orang yang tetangganya dapat duit banyak gitu, mobilnya baru, beli kulkas,
terus sirik dia. Bahkan dia sudah menyebut, Bang Ray Rangkuti ini juga menyebut nggak ada bukti, adanya data. Ini maksudnya apa ya? Saya kurang paham. Coba viewers kalian semuanya, coba tolong komentar di bawah. Bedanya bukti sama data apa ya? Ini keperluannya untuk memperkarakan seseorang ke muka hukum gitu. Ke pengadilan, ke KPK, ke kepolisian misalkan ya. Saya nggak punya bukti Pak, saya punyanya data. Ini masih gimana gitu maksudnya, bedanya apa gitu. Yang saya tahu sih untuk memperkarakan seseorang itu harus ada bukti-bukti permulaan ya. 2 alat bukti atau saksi begitu. Itu baru orang itu akan diproses secara hukum. Itu masih di awal, masih boleh atau bisa dilaporkan. Belum lagi nanti persidangan. Bisa jadi apa yang ditersangkakan gak terbukti juga. Dan orang yang ditersangkakan berbuat salah bisa jadi dalam persidangan menang gitu. Gak apa-apa, itu memang hukum begitu. Tapi kan perlu argumen bukti gitu. Nah ketika Ray Rangkuti bilang itu bukan bukti, terus apa? Ini bukan bukti, ini data. Gak ngerti. Satu lagi Pak tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan penghimpunan informasi. Iya biasa aja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu misalnya. Oke, jadi ini kata Mahfud MD itu bukan bukti hukum, kayaknya nggak bisa dijadiin bukti gitu. Gimana nih? Kalian lebih percaya Mahfud MD atau Ray Rangkuti? Ini sebenarnya Mahfud MD sebagai lawan politik dari Pak Jokowi juga nih di 2024 ketika dia jadi wakilnya Ganjar harus berhadapan-hadapan secara politik ya dengan Pak Jokowi. Kalau secara personal ini orang dekat banget dengan Pak Jokowi karena pernah jadi menterinya juga gitu. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan pernyataan selesai memasukkan nama Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup 2024. OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Oleh sebab itu, OCCRP mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, memberikan pengakuan bahwa pengumuman yang dirilis kerap disalahgunakan. Adapun pihak yang menyalahgunakan merupakan individu yang memiliki agenda lain termasuk agenda politik. Namun OCCRP menjelaskan tujuan dari pengumuman ini untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Oke, bukti gak ada. Bang Ray Rangkuti bisa dicek lagi ya, ini soal release statement dari OCCRP ya setelah menetapkan nama Jokowi sebagai pemimpin paling korup. Dia kemudian bikin klarifikasi bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan voting dari pihak-pihak yang mereka ada kayak Google Form gitu ya, ada formulir untuk voting gitu. Dan bukan berdasarkan bukti, cuman anggapan orang aja. Saya nggak suka Jokowi, udah dah. voting begitu. Kalau orang udah ditersangkakan, itu kan pasti 24 jam sudah di surveillance lah. Sudah pasti udah udah dikurung tuh pergerakannya. Pasti kan tahu lah ya bahwa kalau di sini ketemunya kemungkinan besar ini. Gitu loh. Ini rumah yang jarang ditinggalin, orang rumah juga nggak ada. Terus mau digeledah apa piring sama gelas. Kan aneh gitu kalau menurut saya gitu loh. Buang-buang anggaran negara aja tuh. Ya ini lagi-lagi soal mengelak kalau menurut saya. Kalau KPK sedang berproses ya biarkan aja. Itu kan emang kerjaannya KPK ya kan.
menelusuri bukti, melakukan penggeledahan, bahkan sampai melakukan penangkapan. Kenapa terusik? Justru kalau misalkan ini di Sitorus justru agak melindungi atau mengkritik apa yang dilakukan KPK, kita jadi penasaran, kita jadi curiga. Kenapa nggak suka KPK menggeledah rumah Hasto? Kenapa Bang Deddy? Ada yang disembunyikan kah? Sama seperti halnya Pak Hasto menyembunyikan Harun Masiku, begitu? Dramanya adalah Harun Masiku yang harusnya ditangkap saat itu juga ternyata dibilang tidak ada di Indonesia gitu. Oh, itu narasi PDIP dan narasi pemerintah ya waktu itu? Iya, narasi resmi pemerintah. KPK waktu itu rilis bahwa ada satu tersangka yang tidak kami tahan karena dia menurut data pelintasan imigrasi yang waktu itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Menkumhamnya Yasona Lauli yang juga PDIP, dibilang bahwa Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Data pelintasan terakhir dia keluar ke Singapura pada tanggal 16 Januari 2020. Dan memang kita punya data juga bahwa pada 16 Januari 2020 itu memang Harun Masiku membeli tiket Garuda 3 tiket langsung Garuda atas nama dia sendiri pada pagi hari sekitar jam 7, jam 11 sama jam 9 katanya. Nah, dia berangkat lewat pesawat yang jam 11 itu karena info yang kami peroleh paginya itu dia mampir dulu ke Sultan Syahrir 12A. Oh, ya tempatnya Sekjen ya. Tempatnya Hasto ya. Benar ya. Mampir dulu ke rumah Pak Sekjen. Rumah tuh Pak Deddy Sitorus. Jadi wajar dong kalau misalkan KPK itu juga menggeledah rumah atau kantor atau apapun yang berhubungan dengan Pak Hasto. Biasa aja. Kenapa malah terusik? Justru ketika terusik begitu statement-statementnya, justru kita penasaran apa sih yang disembunyiin, kan gitu ya.